Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya dari Matematika Nomor 2 Universitas Sanata Dharma, mahasiswa PPG Gelombang 2. Pada kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi topik 1 Perjalanan Pendidikan Nasional. Nah, yang pertama, kesimpulan yang akan saya bahas adalah kesimpulan materi dan refleksi. Apa itu? Nah, yang pertama adalah kesimpulan materi yang akan saya bahas. Yang pertama tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia, yang kedua pendidikan dan pengajaran, yang ketiga tujuan pendidikan, yang keempat pendidikan yang menuntun, dan yang terakhir adalah proses menuntun. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah pendidikan Indonesia. Pendidikan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun pada saat itu tidak semua mendapatkan pendidikan. Pendidikan saat itu didasarkan golongan kelas sosial. Pembelajaran saat itu hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai yang mendukung usaha dagang pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada waktu itu, sebelum kemerdekaan, pendidikan itu masih terbatas, masih belum merdeka seutuhnya. Masih banyak perjuangan yang harus dilalui. Nah, oleh karena itu, bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang, tokoh pendidikan tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara berperan dalam sejarah pendidikan Indonesia ini. Ki Hajar Dewantara melakukan gerakan transformasi perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya lahirlah 3 Juli 1922 mendirikan gerakan Taman Siswa. Nah, Taman Siswa ini menjadi gerbang kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pendidikan dan pengajaran. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Singkatnya, pendidikan yang menuntun itu seperti apa? Nah, guru atau petani, guru ini dianalogikan sebagai petani atau tukang kebun. Maksudnya apa sih? Nah, ketika seorang petani itu menanam jagung, pasti nanti tumbuhnya itu akan jagung juga sesuai kodratnya. Nah, misalnya menanam padi, sama halnya. Nanti ketika panen juga akan tumbuhnya berbentuk padi. Tidak mungkin jadi jagung atau kacang dan lain-lain. Jadi padi ini tidak akan tumbuh jadi jagung. Seperti pula, jagung tidak tumbuh jadi padi. Jadi seperti peserta didik memiliki kodrat masing-masing. Mereka mempunyai minat, bakat, dan kesenangan yang berbeda-beda. Jadi tugas guru di sini adalah menuntun mereka tumbuh sesuai kodrat mereka masing-masing sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka. Nah, seperti ini tadi tugas petani, yaitu yang pertama kita analogikan ya, seperti guru itu seperti tugas petani, bisanya adalah menyiapkan lahan yang subur, menyiraminya, menghilangkan hama, memberi pupuk, dan lain-lain. Tujuannya apa? Nah, tujuannya sehingga tanaman menjadi tumbuh dengan baik. Jadi dalam hal ini, analoginya tugas guru adalah yang pertama guru menuntun, yang kedua guru memfasilitasi, yang ketiga guru mengarahkan. Begitu pula sehingga mereka tumbuh sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Nah, proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat membekas di memori kita adalah yang pertama, ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh, ing matio mangamkarso, artinya di tengah membangun kemauan, yang terakhir adalah tutwuri handayani, artinya di belakang mendukung dorongan atau semangat.
setelah kita melakukan pembelajaran, setelah kita sudah belajar, ternyata kita bisa merefleksikan apa sih koneksinya antar materi tersebut, gimana sih gimana sih kesimpulan materi tadi, terus kita kaitkan dengan refleksi. Nah, setelah kita refleksikan, yang pertama kita mendapatkan pemahaman apa sih yang kita dapatkan sebelum memahami materi. Jadi, pemahaman awal kita sebelum kita belajar materi ini. Yang kedua adalah pemahaman setelah mempelajari materi topik satu ini. Nah, yang pertama, ketika kita memahami sebelum mempelajari materi ini, ternyata awalnya kita berpikir bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Guru fokus mengajar untuk mengajar KKM. Guru menyamakan standar penilaian. Materi cenderung fokus dari buku paket. Guru kurang memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang siswa. Dan yang terakhir, guru fokus pada hasil, bukan prosesnya. Nah, bagaimana setelah kita mempelajari materi topik ini? Yang pertama, oh ternyata pembelajaran yang baik itu adalah berpusat pada anak atau student center yang memihak kepada anak. Terus yang kedua, guru bukan hanya mengajarkan saja, tetapi menuntun dalam pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang ketiga adalah bukan mengejar materi, tetapi lebih fokus pada apa sih kebutuhan siswa tersebut. Yang keempat adalah sumber belajar itu tidak hanya satu, tapi berbagai sumber atau konvergen. Bahkan dari alam pun kita bisa belajar, tidak hanya dari satu buku paket saja. Ternyata lingkungan juga masih sangat banyak yang perlu kita eksplor. Selanjutnya, guru memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang. Nah, ini sangat penting. Karena ketika kita tahu kemampuan awal peserta didik dan latar belakangnya, kita jadi akan lebih tahu apa sih yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah berorientasi pada proses, jadi bukan hanya hasil saja. Itu sih. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, setelah kita sudah mempelajari tadi koneksi antar materi, biasanya kita harus langsung rencana tindak lanjut atau aksi nyata. Aksi nyatanya sebagai guru itu apa? Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang pertama, bisa merancang pembelajaran yang menarik dengan ice breaking, metode yang interaktif. Terus yang kedua adalah menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Karena apa? Karena kebutuhan siswa itu bermacam-macam. Dari latar belakang yang berbeda, pembelajarannya pun menjadi beragam. Yang bisa mengaktifkan siswa sih pastinya. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif. Nah, ini sangat penting ya, yaitu student center. Terus yang kedua adalah memperhatikan aspek psikologi, latar belakang siswa, dan kemampuan awalnya. Karena pada tahap ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan siswa dalam mencapai kodrat masing-masing. Terus yang ketiga adalah melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman. Nah, ini dengan penilaian yang beragam ini kita nanti akan mendapatkan hasil yang tentu saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa dan pada akhirnya nanti terbentuk manusia yang merdeka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian dan saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.